teman-teman grupku udah mulai satu persatu beres, aku juga mulai mikirin kita bersembilan konsepnya gimana. Yang pakai headpiece itu hanya Nita dan Yolanda. Kayak si Putri dan Ibunda Ratunya sedang di tengah. Gue maunya lo on point, kan ceritanya lo ratu yang di sini ya. Gue mau lo kayak on point gitu. Ya boleh juga. Tua tim kita itu Kak Evani, ngajarinnya bagus, dia ngajarin kita bener-bener supaya tim kita bakal menang di. Jadi pas di backstage, grup kita itu ada konflik. Jadi kita di tengah aja, sisanya ada yang di bawah. Kalau di tengah jadinya kayak tinggi badannya. Karena tinggi banget, Pis. Timpang banget. Gua udah ngasih tahu untuk terlihat dengan enak, biar kitanya cepet enak soal headpiece dan earpiece. Jadi aku kan sama Kasita pakainya earring, terus yang lainnya pakai crown. Kasita tuh ngarahin kita untuk pokoknya yang di earring disenterin lah. Terus Kak Joli yang nggak setuju gitu. Gue mikirin keselamatan kalian biar cepat. Lu bukannya mikirin keselamatan kelompok, tapi lu mikirin diri lu. Ini kebalik, karena dari awal lo pilih temen-temen ini, gue dapet cerita-cerita kalau lu yang nggak suka tapi lu terpaksa pilih. Sampai cai ganti gue aja, lu sebenarnya nggak suka sama gue. Iya memang lo nggak suka. Ya emang gue gak suka. Tapi kenapa harus muka dua sayang? Slack sama Sita ya, apa ya, emang aku ngerasa ya someday itu akan terjadi lah gitu. Karena emang kita, apa ya, kayak kutub sama kutub gitu. Kinar kan katanya fotografernya juga bakal ngarahin. Ini cuman backupan aja. Kalau lu nggak punya backupan terus gue harus ngejelasin di tengah-tengah lebah, lu mau? Gue aja nggak mau. Gue gemeter sekarang. Kalau cuma mau bikin runyam, jangan. Thank you. Hate me more, baby. Terus gue mau makan nasi udah gak ada. Gue rada jengkel, jadi gue kumpulin nih rakyat-rakyat rumah. Ini ya rakyat-rakyat, gue mau nanya, lu pada yang masak tuh, masaknya gimana sih? Nasi kita habis loh. Kalau makan banyak pulang aja minta dilunasi. Boleh. Rela tuh gue. Ya masih ada yang tenang lah, kan ada stok makanan nyimpen di kulkas. Mau dimakan 6 bulan lagi sampai jamuran. Satu harap. Gue makan siang pasta, ayam gue masih sisa. Malamnya gue bikin pasta lagi. Itu pasta juga udah berapa hari yang lalu. Ya makanya kenapa kamu simpan-simpan? Kamu tuh kalau udah simpan ya nanti sore kayak dimakan. Ya emang kenapa? Kenapa masalah di kalian? Kan itu juga stok gue. Ini ya gue masak satu porsi buat malam, satu porsi orang makan gue bagi 2. Apa kurang irit apa? Kalau gue ngambil langsung banyak, baru otak kalian yang nggak nyampe. Otak lu terlalu egois. Kan karena si Sarah nggak pernah makan nasi, jadi makan pasta. Nah, tapi pas berasnya habis, pastanya ikutan habis. Jadi mulai ributnya di situ. Aku bukan masalahin kamu makan terlalu banyak pasta. Aku cuman masalahin kalau kamu udah numpuk-numpuk makanan. Emang apa yang gue makan dari kemarin? Ya nggak tahu. Ya lo liat stok gue apa aja di kulkas? Nggak tahu tuh banyak banget. Ya udah sebut kalau emang banyak. Ya sekarang udah habis. Udah habis apa? Tadi siang gue makan apa? Gue tanya. Ya mana gua tahu. Ya makanya lo nggak usah tahu, ya nggak usah ngomong banyak-banyak. Dia masalahin itu kayak udah 1 minggu yang lalu. Gue kapan nyetok pasta lagi? Gue juga makan, pas gue makan gue sisain buat besoknya lagi. Gue masak pasta, gue nggak pernah pakai sosis, nggak pernah pakai bakso, nggak pernah apa. Kalian masak sosis sabrek, bakso sabrek, gue nggak pernah makan. Baru tadi gue makan pas masak nugget gue bagi. Audi, Yolanda, Sita, Evani kalau makan langsung sabrek, ngambil bakso banyak, nugget banyak, sosis banyak. Ini masalah makanan ada lagi, udah stop. Komen dah terserah mereka yang mau ribut silahkan ribut. Saya tipenya kalau nggak makan ya udah, makan ya udah, malas ribut aja. Nah itu sama aja sih kayak nggak bikin lauk. Jadi kalau misalkan telur aja, kalau nugget aja, kalau sosis aja, jangan 3 lauk jadi 1, habis dong yang lain. Ya gimana nggak kebablasan, bakso juga makan sekali makan 4. Kita. Iya, 2 hari beli. Nah lo gimana coba? Boleh lo jadi 1, terus gue nyetok pasta disalahin. Makan. Iya, itu kayak 2 hari jadi 1, karena kemarin gue nggak makan. Bukan karena gue udah parting dari pagi, siang, sore, malam, enggak. Maksudnya?
ngeluar Alfi deh. Apa sih emang gua apa? Otaknya? Enggak, otak gua enggak kenapa-kenapa. Oke. Cukup yang tahu-tahu aja. Kenapa otak gua? Lemot, udah. Jadi Siapa lemot? Lu. Siapa lemot? Gua. Kenapa lo manggil gua lemot? Lo tahu apa? Lo kenal sama gua? Tiba-tiba manggil gua lemot. Maksud lo apa? maksud gue lu lemot. Karena lo Gua nggak suka digituin. ya udah. Gua nggak suka. Masalah makanan belum kelar, timbul lagi permasalahan baru. Emang pusing di rumah ini tuh. Tapi lo tuh harus di-educate, you know. Lo tuh harus menghargai orang. Berapa? Menghargai orang berapa? Harga kan? Menghargai orang, respect orang. Kalau mau di-respect ya respect orang. Kalau mau didengerin orang. So itu sih Fanny sama kita kayaknya ada sih sorry. Iya. Karena gue punya nama. Bahkan mak gue nggak pernah manggil gue lemot. Gue nggak manggil nama lu lemot. Gue cuma bilang coba otaknya pakai dikit. Diam. Ya gue kelarin dulu omongan gue baru gue minta maaf. Ya, manggil gue lemot. Yang dimauin Kak Alfi itu kalian minta maaf karena selalu ngomongin dia lemot. Kalau jangan lo ngeledek gue, maksud lo apa? Gue nggak ngeledek. Gue cuma bilang lo Aku agak sedih sih, soalnya akhir-akhir ini kita sering berantem terus gitu loh, apalagi soal makanan kan. Terus kayak Fanny yang aku kira orangnya dewasa, ternyata bisa bersikap seperti itu. sampai gue nahan ya Sita. Lo ngeledekin gue saat gue ngomong, lo tidak menghargai gue ngomong. Oke, sorry kalau gue bilang lo lemot, tapi emang kapasitas. Saat gue ngomong, lo tidak menghargai gue ngomong. Oke, sorry kalau gue bilang lo lemot, tapi emang kapasitas otak lo kurang. Dan sekarang gue bilang sama lo seakan-akan nggak ada itu sama sekali lo di situ. Strong banget sih mamaku tuh kayak, kamu kalau diinjek sama orang, kamu injek balik. Mulai di sini kayak mau dijelek-jelekin cuma dikata-katain. Gue kelepasan dan akhirnya jadi kayak ngebully Alfi juga di situ. Makanya setelah gue mulai cool down, gue minta maaf ke Alfi karena maaf banget gue kelepasan. Entah kenapa memang di rumah ini, di war zone, di medan perang ini, memang hal yang seharusnya tidak jadi masalah akan jadi masalah gitu. Dan tidak memandang apakah ada teman kamu atau bukan. Dan itu terjadi ternyata sama Chai, Sita, Sarah, Alfi. Antar mereka kacau. Jadi kenapa nih, gimana nih? Ya, gue pengen ngomongin aja soal yang kemarin sama yang kita manis. Oke. Kayak gue ngerasa di rumah ini tuh gue vibes-nya sama lu lebih kayak nggak sefrekuensi gitu kayak dulu. Setuju nggak? Iya banget. Sebenarnya gimana ya? Gue udah nggak tahan kalau lu mulai bad mood. Dari pas di rumah, dari pas lagi challenge, lagi pas mau major or minor gitu loh. Itu gue kayak agak bingung karena selama ini tuh gue nggak ngerasa sama sekali sampai Evani point out baru gue kayak oh really. Kita back dulu remind ke yang kental manis. Yang jadi permasalahan gue ke lu adalah ketika lu dikasih tahu baik-baik, lu selalu bikin jawaban yang menolak. Tapi lu bebal. You know bebal tuh kayak enggak, gue nggak gitu, lu nggak mau dengerin saran dari orang. Ngerti nggak? Tatapan lo ini aja juga udah berasa nih, ini yang Evan ngomongin nggak masuk akal deh, nggak di gue banget. Is it true? Karena gue nggak suka cara lo ngomong ke gue kemarin, apalagi yang pas tentang manis itu. Gue nggak suka cara lo ngomong. Karena gue udah ngomong baik-baik dan lu Lu nggak ada ngomong baik-baik. Gue udah bilang ini nggak ada rasanya. Lu masih bilang nanti lu ini. Gue udah ulang lagi 2 atau 3 kali. Gue bilang ini nggak ada rasanya. Ini maksudnya apa? Gue bilang dulu dia better sedikit. Jangan ngomong ini jadi kotor. Coba dia bisa diameter yang segitu. Ada rasanya. Dan ujung-ujungnya itu nggak habis-habis juga kan sampai di refill hari ini. Babe, itu milik bersama. Dan nggak ada yang ngabisin juga kan. Dengerin dulu. Gue belum selesai ngomong. Lu kebiasaan suka motong orang lagi ngomong. Gue naikin nada nih karena lu selalu motong gue. Gue belum selesai ngomong.
Ya udah ngomong. Oke. Perkara makanan dapur, kenapa teman-teman lain bilang di dapur lu pakainya banyak ya? Kopi sering, teh Ya sering. karena orang-orang suka nge-exaggerate hal-hal kecil dibuat kayak gede. Padahal the truth is nggak ada juga kan yang tahu takaran kental manis berapa. Awal-awal ngebantah, pas dia mata dia sih yang ngebantah. It's like sensitif gitu loh, kayak misalnya Jolie juga pernah ngabisin snack gue dan gue langsung bilang oh nggak apa-apa, it's just food. Jadi menurut gue food tuh ya udah just food gitu kan, kita punya opsi lain. Gue maksud gue tuh kayak gue nggak suka attitude gue, cara ngomong ke gue, jangan sampai gue pulang ini cuma segini. Ntar ya, gue mau ingetin lu Pis, ya lu ngambil kental manis banyak banget sih. Mohon maaf nih, gue mau tinggalin seharian sampai itu habis, tumpah-tumpah. Gue sorry kalau lu gak suka cara ngomong gue waktu itu, tapi itu gue udah sebel banget. Ya gue juga sebel banget. Kalau ke lu, dari awal gue chill, gue udah sempet ngomong ke lu, gue kasih komentar bagus juga ke lu. Ya gue ngerasa lu fake aja sih, lu puji gue di lokasi terus tiba-tiba lu ngomong kayak gitu. Terus lu gak ngakuin kalau lu juga sempet suruh gue milih celana. Celana. Udah. It's okay. Number 1 yang aman, paling atas tuh bagus. Yang aman tuh. Celana crop Paling atas. style. Ya. Ayo, jangan lama nih kita masih kejar waktu. Atas itu sama paling coklat. Celana crop Ya. style. Paling bawah. Kiri. Ya. Lu kayak blaming semua kesalahan kelompok ini tuh di gue, dan gue nggak accept itu karena gue udah nanya semua opini di tim gue dan nggak ada yang ngomong apa-apa. Milih celana, gue lurusin dulu permasalahan milih celana ya. Kita di situ berempat di tangga, tuh yang maju kan. Terus siapa yang bisik-bisik jangan ada pilih semua yang sana siapa? Cai. Terus lu Dan nggak? Nita, gua Lu diem. nggak suggest Gue apa? cuma di ujung ngeliat, gue gak bisa lihat juga itu bajunya apa aja. Gue mau lurusin itu, lu nuduh gue ngambil celana, gue nyuruh lu beli celana. Lu aja udah jalan. Tapi kayak maksudnya tuh di rumah, like every little thing gue do tuh kalian terlalu karena gue udah ditarget. Gara-gara yang tumbal itu nggak sih? Kebanyakan itu melakukan strategi tumbal, intinya itu seperti milih orang yang menurut mereka lemah supaya kalau timnya tidak aman, orang itu yang akan dieliminasi. Gue cuma bilang ke lu, jangan GR ditargetin ya. Wow. Gue berapa kali bilang, stop ya, lu jangan GR. Jangan GR, lu merasa ditargetin. Karena semua orang udah sebut sama attitude lu. Gue juga sebut. Kalau misalnya ditargetin, dari awal orang udah ngehajar lu. Ini kan posisinya gue ngomong ke lu kemarin. Tapi kok tiba-tiba yang lain ikutan? Ini kan di sini semua pada ngikutin kayak Jolie, satu benci Jolie, satu rumah benci Jolie. Kalau lu Gua nggak nggak suka suka satu orang terus lu ekspresiin, ya pasti semuanya ngekor. Kok jadi gue yang ngekspresiin? Kan masing-masing. Bukan dia bikin panik, tapi dia sendiri panik. Terus kalian tuh bener-bener rame banget, kepalanya ketum cium. Iya, dan dia pilihnya happy semua kan Iya. gue. Itu tau, yang itu baru itu dari panahan. Yang milih siapa? Iya. Gue sih nggak tahu, gue nggak ngerasa gue bawa bad vibes pas main atau mikir kemana. Pas kita nanjak gue baru ngomong. Gue nanya dulu, lu ya kenapa sih bad mood banget hari ini? Gue lagi PMS day one. Oh, ya untung lah. Tapi panik lu tetap nggak bisa. Ayo ganti. Ini tuh gue tegasin, ayo ganti. Terus setiap kali Terus yang orang jadi Nita. ketua lu bilang panik. Nita jadi ketua panik, gue jadi ketua panik. Semuanya panik. Gue tahu bebannya jadi ketua tuh kayak gimana. In my head, gue tuh langsung mikir kayak, ya lo tahu kan rasanya gimana, pressure-nya gimana jadi ketua. Terus kenapa lo malah kayak ngejudge gue segininya gitu? Kalau lo ngerasa lo tahu rasanya menjadi ketua. Gue juga sorry ke lu. Kalau emang cara penyampaian gue kemarin menurut lu kelepasan ya. Secara final, gue juga say sorry dulu. Tapi gue nggak yakin sih apa yang gue sampaikan itu pemahamannya tuh nyampe di otak dia. Ya udah, it's good that you say sorry. Gue juga minta maaf kalau gue pas leading kemarin tuh kurang perfect, dan cara gue bawa mood juga di rumah kurang enak bawainnya. Gue juga nggak nyadar kalau gue bad mood itu sampai
semua rasa nyata. Terus ya udah belum ada fix ya. Nah, gue sih berharap dengan gue udah legain cerita sama Evani, kayak challenge besok kita nggak bakal kayak awkward. Dan yaudahlah, gue mikir gue mau istirahat, gue cabut ya. Tahu-tahu di belakang gue meledak duar suara. Ternyata Joli nembak Sarah. Guys, aku mau sedikit sebentar sama I'm like, gue lagi ada apa lagi sih nih orang? Dari kemarin memang sudah ingin menegur, dan Alfi pun kayak yang mengencourage gitu. Kak, kalau misalnya nggak suka ya udah kakak tegur aja. Aduh, drama lagi deh. Oke, kita simak ya. aku ada unek-unek yang pengen aku sampein. Kayak selama ini kan lu negur gue kayak tentang manners dan sebagainya kan, tapi kayak gue dalam hati gue tuh kayak lu nggak ngaca apa, kayak cara lu nge-treat gue. Misalnya dari hal kecil, kayak kita grup foto, tangan gue ngalangin lu dan lu langsung tepak tangan gue kayak tangan lu sana, kayak gitu. Cara lu negur gue tuh nggak pernah pakai nama, bener-bener pakai gue bukan pembantu lu. Gue juga nggak pernah nyuruh lo. Yang nepok tangan gue bilang jel tangan lo, awal gue masih ngomong baik-baik, tiba-tiba kalau ngalangin gue lagi. Tapi bisa kan ngomong baik-baik. Orang lain di sini maksud gue udah bilang baik-baik, awal lo masih ngalangin gue. Gue ada problem misalnya Gue sama mesti Audia juga, gue atau nggak gue ada ngomong problem kasar sama sama siapapun, lo. tapi yang lainnya tuh sopan ke gue dan gue juga sopan ke mereka kayak gitu. Gue sering banget ya negur lo baik-baik, yang masalah manner lo makan sini jol ngecap, lo malah ngegas gue, gimana gue Yang nggak hasil kesel. lu juga negur gue tapi lu nya tidak berkaca gitu loh. Gue ngomong ngecap lo di sini, gue ngomong baik-baik, tiba-tiba lo ngegasin gue, gimana gue nggak kesel sama lo? Gak pernah lu ngomong baik-baik ke gue, sebut nama gue aja gak pernah bener-bener pakai Gak pernah sebut kayak Kak Jol atau Joli kayak gitu. Kok apa ya, sesusah itu ya nyebut nama gitu. Emang lo nyebut nama gue juga? Ya gimana orang yang lu udah ngegas Ya udah, terus kenapa lo nyalain gue doang, lo juga ngaca. Gue tahu kita udah bad vibe, jadi ya udah, gue nggak pernah ngomong-ngomong apa sama lo karena gue menerima itu aja. Aku kan sebelumnya di kamar Abu, jadi kayak aku ngeliat Sarah nge-treat Joli tuh emang kayak apa ya, kayak hehehe gitu. Gue nahan sekali, 2 kali, akhirnya gue gondok juga. Kayak lucu aja gitu. Emang lu punya hak apa? Lu juri di sini. Lu tiap kali kayak bilang, oh di sini kayak gue belum pernah belajar foto segala macem, kayak semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi lu cara nge-treat gue kayak misalnya gue lagi latihan catwalk, catwalk tuh kan jelong, kayak nggak ada perubahan bla bla bla. Kayak siapa lu? Ya lu juga ngapain foto gue jelek? Gak usah sesuci lah, gak usah ngepojokin gue kayak gini. Kayak lo gak pernah nge-treat gue buruk aja sih, Jol. Terus menurut gue kayak ngapain sih dibahas, kayak sama-sama tahu nggak suka. Ngapain lo bahas kayak gitu, caper menarik simpati dari model lain gitu. Model lain juga enak gedek juga kali sama lo. Ya intinya kalau misalkan lu memang nggak mau treat gue baik, jangan minta gue treat lu baik. Gue gak pernah minta, lo nge-treat gue itu juga gue biasa aja. Ya tiap kali gue kesel, maupun gue kesel sama lo, gue diem aja. Tiap kali kan lo jadi miss manner. Ya gue neger lo baik, tiba-tiba lo ngegas gue. Gue neger lo manner karena gue mau baik nih sama lo, gue kasih tahu yang baik. Gue udah berbaik hati ngingetin lo, sebenci-benci apapun gue sama lo, gue masih ingetin. Itu masih baik. Kalau gue udah nggak peduli lagi sama lo makan ngecap kek, lo ngelangkain orang kek, juga gue akan diemin kok. Selama gue stay di sini, gue juga minta di respect sama siapapun di sini. Lo dari awal aja nggak respect sama gue, Jol. Ya karena lu juga nggak respect sama gue. Dari awal lo yang nggak duluan respect sama gue. Kapan gue pernah ngejatuhin lo? Kapan gue pernah negur lo ketika lo jahat sama gue? Kapan? Gue telan semuanya. Itu juga telan. Sebut. Kapan gue pernah kayak, Sarah, Lo gak usah sok, lo gedek banget sama gue juga udah gedek banget sama lo dari hari pertama. Tapi gue tahan, ya udah. Kayak gue sama lo ya udah nih. Sarah sama Jol emang gak bisa bersatu. Ya udah gue terima-terima aja kalau emang gak suka sama gue, lo mau ngomong kayak gini ke gue, ya gue ya udah biasa aja. Karena emang Sarah sama Jol gak suka satu sama lain. Ya lu boleh nggak suka sama personality gue, karakter gue terserah gitu, tapi gue nggak pernah gituin lu. Gue nggak pernah nyentuh barang lu, gue nggak pernah main tangan sama lu. Bahkan ketika aku nggak suka tuh aku manggil dia Beb atau manggil dia Sarah kayak gitu loh. ya tapi at least jangan pernah nabok tangan gue, jangan pernah sentuh gue, jangan pernah kayak hehehehe. Kalau emang mau manggil, panggilnya Jol.
atau Kak Jol atau apapun itu, karena gue gimana pun lebih tua daripada lo. Ya udah, kalau yang masalah tepuk tangan gue minta maaf, tapi sebelumnya gue udah pernah negur lo kayak, Jol tangan lo ngalangin gue, Jol lo ngalangin gue udah ngomong di situ, tapi lo nggak denger dan lo ulangin lagi. Intinya kalau misalnya mau jadi Miss Manner ya lo coba berkaca dulu. Gue nggak mau jadi Miss Manner. Ya tapi kan lo selama ini emang kayak begitu. Mana manner lo? Di saat lo lagi nggak ada manner, gue tegur lo. Iya, kalau gue lagi nggak ada, ya lo tegur gue juga, gue nggak masalah. Bukannya gue jadi Miss Manner di sini. Kan lo setiap kali kayak gitu waktu Ya lo berarti staycation emang juga lagi lo nggak ada nyamperin manner gue cuma mana manner lo nggak say Bukan lo bye-bye doang, satu kamar gue tegur karena bilang bye-bye, nggak ada yang pada ngacangin gue. Nanti kita mau piknik ini di belakang nanti yuk malah ini. Amin dah Bu. Kita mau staycation. Bye. Di rumah pada nggak punya pintu ya, nggak bisa nutup pintu. Bye. Ya nggak dikasih tau manner. Ya lu di rumah ada pintu nggak bisa nutup pintu? Bye bye. Gue juga mau say something sih. Gue juga sempet gede pas lu ngomongin soal manner yang bye-bye staycation itu. Gue sempet Kita gede gedek satu kamar. Karena kita juga nggak waktu kalian staycation kita juga nggak kayak gue sirik atau apa ya kan Iya. Ya karena kayak we're waiting, kayak gue nunggu di depan pintu, kayak gue bye guys, kayak gue malah kayak bye guys, bye. Dan lo ngatain gue nggak punya manner masuk kamar, padahal gue ngetok, ya makanya gue bawa tuh manner karena lo nggak bilang bye bye. bahkan Cai kan sampai negur waktu lu buka itu kan akhirnya Cai bilang emangnya nggak punya pintu ya di rumah nggak dikunci lagi. Gue ngetok loh. Ya tapi lu buka terus udah kayak Gue buka karena gue nunggu bye bye nih, belum gue karena tutup. bye-bye lu buat ngeledek doang kan. Nggak sih, kalau masalah ini sih gue sebagai ketua waktu itu juga gue gede karena kita di sini kan udah posisinya udah mau berangkat. Terus kita naik lah, kita pamit sama kalian-kalian yang masih di rumah, tapi ternyata responnya cuman lihat kita doang, kita bilang guys kita mau pergi ya, bye. At least kalian nggak enak, se-bad moodnya tuh at least masih ada sopan santun bilang ya udah bye. Mau muka lu kayak gimana pun ya kita juga paham lu lagi sebel, tapi at least lu jawab bye. Dan ketika itu kan Sarah juga nungguin kan, kayak mana kalau pada kayak gitu diem doang, ya udah ya dia meledak lah. Lu juga kenapa ketawa? Ini lucu. Ya menurut gue sih gimana ya cara kalian ngomong bye waktu itu tuh kayak nyebelin juga. Memang. Ya udah, jadi yang lo expect jawaban kita ya gimana gitu loh. Tiffany aja ngomong bye. Ya that's Tiffany. Ya udah. Kalau pada di posisi kita juga di bye-byein kayak kayaknya agak slack juga sih. Let's just be real. Jadi mungkin yang dimaksud Kak Jolly itu yang by losernya, terus sama yang sama yang, jadi kayak ya mungkin Kak Jolly aku nggak tahu Kak Jolly ke Sarah gimana, mungkin itu ini permasalahannya. Ya udah minta maaf aja. Udah. Dan gara-gara Sarah dan Jolly, teman-teman yang lain tuh kayak kita udah diem, lihat-lihatan. Ya emang sih ada yang bunyi juga menyuarakan pendapat, tapi kayak jadi bingung mau ngapain, mau cabut juga bingung, mau dengerin juga gua krik nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udahlah, gua majuin deh, kasihan daripada teman-teman gue yang lain pengen istirahat tapi nyangkut ya di situ. Ya udah. Tapi ya menurut gue tadi Sarah ada minta maafnya, aku mendengar maaf dari Kak Jolly sih. Maksudnya biar tengah-tengah, karena pas aku sama Peace pun juga we both say sorry sih. Gue gede sama dia gede sama gue, gimananya, clear-nya gimana. Ya, sorry both side, kesel-kesel it's okay, tapi kayak ya udah kita clear. Oke, ini genuinely apa ya yang gue rasain dari awal sampai akhir, kegondokan ini. Jadi karena gue tahan 1 kali 2 kali 3 kali, gue